kalau misalkan ini sifatnya adalah posisi wamen ini adalah untuk mengakomodasi politik, politik balas budi dan seterusnya apapun judulnya, apakah ini juga bisa dimaknai kalaupun misal ini segera diisi, diatasnamakan beban kerja yang cukup berat, tapi di sisi lain kita bisa tidak memaknai ini sebenarnya pergantian pemain saja sebetulnya. Ya mungkin saja ya ini akhirnya dimanfaatkan untuk kemudian mengocok ulang pemain. Atau bisa juga hanya parsial yang diganti hanya wamenaker. Saya ingin melihat dari sisi hulunya. Ini kan sebenarnya hanya sebuah momen yang menunjukkan ada hal yang bermasalah dari proses pembentukan kabinet. Yang pada masa awal pembentukan kabinet dikritik. Oke, kemudian terjadi perdebatan secara tata negara, secara sistem politik, secara politik praktis dengan berbagai macam alasan. Ini adalah bukti empiris bahwa salah satu jabatan yang diisi oleh orang yang juga katakanlah kontroversial karena lebih dilihat dari sisi politik akomodatifnya berbuah pahit tadi, berbuah pada tindakan korupsi, hal yang paling sering diteriakan oleh Presiden Prabowo. Artinya saya ingin mengatakan kalau mau berbicara mengenai evaluasi jangan berhenti pada level sekedar mengganti wamenaker seakan-akan masalahnya hanya pada sosok Noel, sehingga ketika diganti yang lebih baik, masalah menjadi selesai. Enggak, kan harusnya masuk pada evaluasi, yuk coba lihat kembali. Kritik mengenai kabinet yang terlalu gemuk. Kritik mengenai belum pernah dalam sejarah kita punya wamen jumlahnya 55 atau 56. Sampai saya nggak hafal karena tidak pernah sebelumnya Pak SBY kalau saya nggak salah 18, Pak Jokowi paling banyak 21, ini 55. Yang kalau kita telah lebih mendalam lagi terkait dengan secara kualitatif orang-orang yang mengisi banyak sekali berisikan orang-orang yang memang terlihat politik akomodatifnya, relawan, partai dan lain-lain. Nah ini harusnya dievaluasi secara sistemik, secara struktural, baru kemudian berbicara mengenai basis kualitas. Jangan sampai kemudian ketangkep lagi yang lain, baru kemudian evaluasi lagi.